Shalom, selamat pagi teman-teman. Perkenalkan nama saya Rizkianus dengan NIM 2020230066 kelas A Teologi angkatan 2023. Pada video kali ini saya akan melakukan bimbingan konseling sebagai tugas UAS dari mata kuliah konseling. Jadi saya melakukan video ini kepada Santi Pratiwi. Selamat menyaksikan. Selamat pagi Kak Santi. Selamat pagi. Baik, terima kasih Kak atas kesempatan yang boleh Kakak berikan dalam membantu saya untuk menyelesaikan mata kuliah konseling, yaitu tugas video UAS saya. Dan pada kesempatan ini saya berperan sebagai konselor untuk mengonseling Kakak. Jadi Kakak di sini bisa terbuka kira-kira masalah apa yang terjadi dalam hati Kakak yang terus mengganggu dalam kehidupan Kakak. Baik, terima kasih Kak boleh memberikan kesempatan untuk menceritakan masalah saya akhir-akhir ini. Nah, masalah saya ini saya sering diingatkan oleh masa lalu saya, sehingga saya sering marah, sedih, dan bahkan merasa bersalah kepada diri saya sendiri, Pak. Saya merasa belum bisa berdamai dengan masa lalu saya, Pak. Oh iya. Mendengar apa yang menjadi masalah Kakak cukup berat untuk diselesaikannya. Jadi saya mau bertanya lagi Kak, ketika kenangan atau masalah itu tiba-tiba Kakak ingat dalam pemikiran Kakak ketika beraktivitas dan lain sebagainya, kira-kira dari masalah itu apakah cukup mengganggu dalam perjalanan atau aktivitas kehidupan Kakak? Baik, ya jujur bahwa ini sangat mengganggu ya, apalagi saya sebagai seorang mahasiswa, apalagi kalau misalkan dalam proses perkuliahan tiba-tiba mengingat masa lalu itu, saya tidak fokus dalam proses perkuliahan, dan bahkan ketika malam tiba mau tidur pun saya tidak bisa tidur ketika mengingat masalah itu. Saya sering menangis, saya biasa kadang marah ketika mengingat masalah itu, dan bahkan sering menganggap diri saya bahwa saya ini tidak berguna ketika mengingat masa lalu itu, Pak. Jadi masalah Kak Santi yang betul-betul mempengaruhi kehidupan Kakak itu betul-betul diganggu dalam segala bentuk aktivitas dan bahkan dalam pekerjaannya ketika mau kuliah dan bahkan tidur. Jadi dari video ini kira-kira apa yang Kakak bisa harapkan yang bisa membantu Kakak untuk menyelesaikan masalah Kakak ini? Jadi harapan saya dalam konseling ini ya, yang pertama itu bisa melupakan masa lalu, dan tentu masa lalu itu tidak lagi menghantui saya, apalagi mau mengganggu proses perkuliahan saya, proses menjalani kehidupan saya. Jadi mungkin ada saran Pak atau solusi yang bisa diberikan saya sehingga harapan untuk melupakan masa lalu itu Pak bisa terjadi, Pak. Terima kasih. Tentunya solusi yang kita lakukan untuk mengatasi masalah itu tentunya banyak ya, solusi yang kita akan lakukan. Jadi sebelum kita menuju ke solusi yang saya akan berikan untuk menyelesaikan masalah Kakak, saya terlebih dahulu mau bertanya, kira-kira tadi kan Kakak sudah jelaskan tentang masa lalu yang betul-betul mengandaskan dalam pikiran Kakak. Saya mau bertanya seperti kira-kira masa lalu apa yang itu yang membuat Kakak, masa lalu seperti apa? Mungkin Kakak bisa terbukalah sedikit untuk menceritakan masa lalu apa, apakah masa lalu Kakak seperti apa begitu? Nah, kalau berbicara soal mau menceritakan masalah ini Pak, apalagi di media sosial, sebenarnya bagi saya Pak, saya tidak bisa. Mengapa? Karena masalah ini saya anggap sebagai privasi buat saya pendam untuk diri saya sendiri, karena takutnya kalau saya ceritakan kepada orang lain, saya tidak percaya kepada orang mau menceritakannya kepada orang, karena jangan sampai orang yang saya ceritakan masalah ini
mereka lagi pergi menceritakan masalah tersebut kepada orang lain. Jadi itu yang saya takutkan. Jadi saya tidak bisa menyampaikan atau menceritakan masa lalu seperti apa yang saya alami, tetapi bisalah saya kasih masa lalu apa, mengapa saya menyimpan masa lalu itu di dalam hati pikiran saya, dan bahkan membuat saya tidak fokus. Nah, jadi saya pernah mengalami perundungan dan bahkan boleh dikatakan bahwa fitnaan yang sangat keji, yang sangat kejam, yang sehingga saya merusak jati diri saya, merusak perasaan hati saya. Jadi itu Pak intinya dari masalah itu. Tapi memang ada kata-kata yang dikatakan oleh beberapa orang pada masalah itu yang tidak bisa saya lupakan, sehingga bisa mengakibatkan pikiran saya jadi berantakan tadi, membuat saya sedih, membuat saya merasa bersalah akan masalah itu Pak. Oke, baik. Jadi betul-betul masalah ibu yang ibu alami itu betul-betul masalah privat dan pribadi. Jadi saya dapat katakan di sini bahwa solusi yang tepat untuk kemudian menyelesaikan masalah ibu itu, saya dapat berikan solusi bahwa mungkin ibu bisa, karena mungkin kakak sangat sulit untuk jujur kepada saya ya terkait itu. Jadi mungkin saya berikan solusi bahwa dari masalah itu mungkin kakak bisa cari atau sahabat yang bisa, mungkin kakak bisa jujur terhadap masalah itu, atau orang tua kah dan lain sebagainya. Jadi dari masalah itu saya juga berikan solusi bahwa mungkin kakak bisa menerapkan langkah-langkah seperti menulis di sebuah kertas dari sekian masalah-masalah, pasti masalah itu bisa terselesaikan dengan baik. Ataukah ketika ibu bisa berkomunikasi dengan Tuhan lah, misalnya berdoa dan bahkan membaca firman Tuhan, karena perlu kita ingat bahwa dari setiap masalah yang kita alami dalam kehidupan itu, baik dari segi masa lalu atau masa depan, ketika kita berdoa kepada Tuhan, dan pasti bisa menguatkan kita untuk menyelesaikan dari setiap masalah itu. Jadi itu solusi yang saya bisa berikan sedikit. Dan saya mau bertanya lagi, kira-kira dari masalah itu, apakah seseorang yang tadi katakan bahwa dia memfitnah saya begitu, kira-kira apakah kakak masih sekarang mendendam akan orang itu yang pada saat itu? Nah, namanya juga masa lalu ya. Tentu bagian dari masa lalu itu orang yang pelakunya, apa yang dikatakan, lalu bagaimana tindakannya, kita pasti itu diingat. Jadi baik bagi pelaku orangnya, maupun dalam bentuk kata-katanya maupun tindakannya, tentu ya saya masih ingat Pak. Jadi itu yang menjadi sebuah masa lalu yang sangat tidak bisa maksudnya masih dendam begitu sama iya, masih dendam sekali Pak. Masih dendam sekali. Nah, mendengar apa yang dikatakan kakak, tentunya kakak masih mendendam ya. Tapi solusi saya yang berikutnya itu, janganlah kakak mendendam lagi. Karena yang artinya bahwa dari masa lalu itu kakak tunjukkanlah bahwa kakak benar-benar bisa. Misalnya sampai sekarang ini masih kuliah, kalau bisa kakak lupakan masa lalu itu dan tunjukkan bahwa kakak betul-betul bisa, karena sampai sekarang ya masih bisa menempuh pendidikan tanpa dihalangi dari mereka. Walaupun masih terlintas dari pikiran kakak, tapi kakak berusaha lupakanlah itu, karena di Alkitab sendiri mengatakan bahwa janganlah kita menyimpan dendam antara sesama kita, atau bahkan membalas kejahatan dengan kejahatan antara sesama kita. Jadi melalui video ini mungkin bisa kakak menyadari bahwa untuk apa lagi menyimpan dendam antara sesama kita, tentunya pada masa lalu. Artinya kakak fokuslah ke masa depan kakak, karena tentunya ketika kakak sudah tidak memikirkan lagi, atau mungkin sulit untuk kemudian kamu lupakan, kakak bisa berusaha dengan tekad bahwa
Tuhan akan bisa memampukan saya dalam menyelesaikan perkara masalah ini, karena tentunya saya sudah buktikan bahwa pada saat itu saya belum mampu dan sampai sekarang saya bisa karena saya betul-betul komitmen dan berpikir dalam kehidupan saya. Jadi itu solusi yang saya bisa berikan untuk kemudian kakak bisa menyelesaikan masalah itu. Lea, atau bagaimana? Kalau soal tidak mendendam mungkin saya bisa ya Pak, karena sebagai manusia ya dikatakan lagi tadi ya bahwa sebagai seorang umat Kristen kita harus mengampuni dan tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Tentu harus berdamai ya Pak dengan orang itu. Mungkin saya bisa Pak, tapi bagaimana tentang perlakuan mereka kepada saya yang membuat saya tidak bisa melupakan hal itu, yang menjadi masa lalu yang sangat kejam untuk saya. Mungkin ada solusi yang bisa diberikan atau saran yang bisa diberikan. Tadi sarannya untuk mendendam mungkin saya bisa lakukan Pak, untuk tidak mendendam lagi orang yang melakukan hal itu. Tapi bagaimana dengan perlakuan mereka Pak? Karena bukan apanya Pak, karena saya berusaha untuk melupakannya Pak. Tapi tiba-tiba saja ketika misalkan saya sedang mengerjakan tugas, tiba-tiba terlintas di dalam pikiran Pak masa lalu itu, sehingga membuat saya tidak fokus, membuat saya sedih, membuat saya merasa emosi Pak. Jadi bagaimana Pak? Dengar tadi penjelasan kakak bahwa pelaku-pelaku pada saat itu mungkin tragis dan begitu kejam, tapi solusi yang lebih tepat yang saya berikan, mungkin kakak bisa mencari aktivitas-aktivitas yang lain yang mungkin bisa kakak yang mungkin bisa menghilangkan dari pikiran itu. Mungkin ketika kamu belajar tiba-tiba keingat, bukan cari yang lain, apakah berdoa atau yang lain sebagainya, itu bisa bantu kakak tuh untuk menyelesaikan dari masalah itu. Jadi mungkin itu solusinya yang bisa saya berikan terkait dengan masalah kakak itu. Artinya bahwa janganlah kepikiran lagi, artinya kamu tetap fokus pada masa depan kakak, karena kakak sendiri yang sudah semester akhir dan sebentar lagi sudah sarjana di kampus ini. Tunjukkanlah itu bahwa dari hinaan-hinaan, fitnah-fitnahan teman-teman kamu dulunya, bahwa kamu harus prinsipkan dalam kehidupan kakak bahwa itu tidak ada lagi gunanya, tidak berarti lagi dalam kehidupan kakak. Artinya kamu bisa berkata bahwa ini semua bisa berlalu karena Tuhan yang terus menyertai saya dari awal sampai perjalanan kehidupan saya selama ini. Jadi lupakanlah itu, dan setelah kegiatan ini mungkin kakak bisa menerapkan aktivitas lain yang seperti saya katakan tadi, gitu Kak solusinya. Baik, terima kasih untuk solusi dan saran yang diberikan, mudah-mudahan bisa saya lakukan. Jadi sekali lagi mungkin bisa diterapkan ya dalam kehidupan kakak. Ya Pak, terima kasih Pak. Jadi sekian video kita pada saat ini. Atas kekurangan dan kelebihan ini karena mohon dimaafkan Kak. Terima kasih sekali lagi atas kesempatan yang boleh kakak berikan kepada saya. Selamat sore Kak. Baik teman-teman, itulah video yang saya lakukan dalam menuntaskan video UAS mata kuliah konseling. Dan dalam video tadi saya menggunakan pendekatan problem solving konseling. Jadi apapun yang menjadi kekurangan dalam video saya hari ini, sekiranya mohon dimaafkan. Shalom, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.